Hai guys, apa kabar semua? Selamat datang di videoku kali ini. Limpe bincang-bincang, you tergoncang-goncang. Oke, hari ini kita mau bincang apa? Bincang salah satu idol gue. Kali ini kisahnya agak sedih. Jadi kalian siapkan tisu. Nah, kalian nonton sampai habis ya. Sebelumnya teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. 3, 2, 1, bincang-bincang. Ada seorang artis, dia cuma berdiri di atas panggung. Dia tidak bicara, dia tidak bergerak. Tapi mampu buat penonton dan fansnya histeris, menangis, berteriak, dan konsernya itu termasuk konser paling bahaya di dunia. Dengan penonton 70.000 orang. Dan di luar stadium masih dikerumunin 50.000 orang. Dengan 2.000 tim medis yang standby, 5.000 orang pingsan, 23 mengalami serangan jantung, dan meninggal di tempat. Tariannya menjadi ikon dunia yang tidak tertandingi. Dia menggunakan suaranya untuk menyelamatkan dunia, menyelesaikan kebencian dan ketidakadilan. Kasih sayang terhadap anak yang sakit dan terlantar, yatim piatu adalah tujuan hidup dari sang raja pop. Dia berada di hati orang-orang, di dunia hanya ada dia seorang, yaitu sang raja pop, Michael Jackson. Selain pujian yang dia dapat, tidak sedikit hujatan, kebencian, dan penghinaan dari orang-orang yang membuat dia sangat terpukul dan akhirnya meninggal di usia 50 tahun. Pada tanggal 29 Agustus 1959, Michael Jackson lahir di Gary, Indiana. Dia adalah anak ketujuh dari 9 bersaudara. Demi cari uang, ayahnya memaksa dia untuk menari dan bernyanyi. Saat si Michael masih kecil, dia berlatih dari pulang sekolah sampai jam 3 pagi, hari ke hari tanpa istirahat. Jika Michael tidak konsentrasi sedikit, ayahnya akan memukuli dia menggunakan tali pinggang. Itu membuat si kecil Michael sangat takut dan setiap mengingat masa lalu si Michael, dia sangat ketakutan dan dia menangis. Menurutnya masa-masa kecilnya adalah mimpi buruk atau nightmare bagi dia. Umur 5 tahun, Michael sudah manggung. 7 tahun perform bersama abangnya, The Jackson 5. Dan abangnya juga tidak suka dia, karena dialah yang paling atraktif di antara semuanya. Kemudian Michael Jackson tampil sendiri pada tahun 1983 dengan judul lagu Billie Jean karyanya. Inilah pertama kali dia mempersembahkan moonwalk kepada dunia. Michael menggunakan bakat, kerja keras, suara, tarian robot, dan semangatnya membawakan sejarah revolusi musik pop kepada dunia. Total album yang terjual 750 juta kopi, melampaui Elvis Presley dan The Beatles, menjadikannya sebagai album terlaris sepanjang sejarah manusia. Satu-satunya orang yang masuk Rock and Roll Hall of Fame 3 kali, satu-satunya orang yang meraih 13 Grammy Awards, 24 American Music Awards, dan 6 World Music Awards. 17 juta orang yang berkunjung ke konser dia, dan semuanya ini tidak terjadi dalam semalam. Tahun 1985 terjadi kelaparan di Afrika. Michael Jackson menulis sebuah lagu yang memenangkan Grammy Award, yaitu We Are The World. Direkod dalam semalam dan berhasil mengumpulkan 65 juta US dollar. Dan semua dana disumbangkan untuk Afrika. Dia juga mendonasikan banyak buku-buku di perpustakaan untuk mendukung anak-anak membaca dan belajar. Dia juga menyumbangkan 85% keuntungan konsernya untuk badan amal, pengobatan, dan membantu orang-orang miskin untuk bertahan hidup. Satu-satunya orang yang menyumbangkan 39 badan amal, termasuk bencana alam, penyakit, kemiskinan, pendidikan, kedamaian, dan keadilan. Karena dananya tidak cukup, setiap tahun Michael harus mendonasikan jutaan US dollar dari dana pribadi dia dan menjadikannya sebagai donatur terbesar sepanjang sejarah versi Guinness World Record. Dengan donasi melebihi 600 juta US dollar, 300 juta US dollar dari dana pribadi. Dia juga ternominasi 2 penghargaan Nobel untuk perdamaian dunia, menjadikan dia salah satu artis yang berjasa besar sepanjang sejarah. Dia sangat sayang terhadap anak-anak karena dia tidak ingin anak-anak mengalami hal yang sama seperti dia. Dia ingin anak-anak dapat bermain, belajar, dan bebas dari kekerasan. Suatu saat ada seorang gadis yang terkena kanker dan gadis itu ingin bertemu Michael. Michael seketika meninggalkan pekerjaan dia dan langsung berangkat menemui si gadis tersebut. Namun sayangnya, gadis tersebut sudah meninggal sebelum Michael sampai di tempat. Hal itu membuat Michael sangat terpukul. Kemudian Michael mengurung diri di dalam kamar sambil menangis sepanjang malam. Tahun 1988, Michael menghabiskan uangnya untuk membangun Neverland. Di dalamnya terdapat taman bermain, kebun binatang, dan sinema. Neverland adalah tempat yang ada di dalam dongeng. Michael mengundang anak-anak untuk datang dan bermain di dalamnya secara gratis. Namun siapa sangka, membangun Neverland adalah permulaan pahit dari hidup Michael Jackson.
Tahun 1993 bulan Agustus, ada seorang anak laki-laki berusia 13 tahun namanya Jordan Chandler menuduh Michael atas pelecehan seksual di Neverland. Di dalam ketiadaan bukti, Michael dibawa ke kamar oleh pihak kepolisian. Dia diinterogasi dan dia dihina. Dia juga ditelanjangi dan bagian tubuhnya difoto. Padahal itu adalah puncak daripada karirnya. Ini adalah kasus yang panjang dan tidak membuahkan hasil dan menghabiskan dana 22 juta US dollar untuk penyelesaiannya. Tahun 2003, ada seorang anak laki-laki bernama Gavin Arvizo. Dia menuduh Michael melakukan pencabulan terhadapnya. Sama dengan kasus sebelumnya, ini adalah bisnis gelap untuk dapat uang. Perlu diketahui, anak laki-laki ini sebelumnya adalah pengidap kanker. Dan Michael lah orang yang menyelamatkan dia, memberikan pengobatan medis paling baik di masa itu agar dia dapat kembali sehat. Michael mengundang dia ke Neverland untuk menikmati dunia dalam dongeng. Pihak kepolisian menangkap Michael dan mengobrak-abrik Neverland untuk mendapatkan bukti. Banyak wartawan yang datang dan menulis berita yang sangat buruk mengenai Michael. Ada pihak yang mengedit foto Michael seperti hantu, mengatakan dia adalah seorang pervert atau cabul. Terjadi kekacauan yang hebat yang disebabkan oleh media. Siapa membuatmu begitu kaya? Siapa membuatmu begitu terkenal? Siapa menyuruhmu untuk beramal? Siapa membuat suaramu begitu merdu? Siapa membuat tarianmu tiada tanding? Kita harus turunkan kamu. Tidak ada orang yang tahu seberapa sedih dan perihnya hati Michael pada saat itu. Seberapa banyak air mata yang mengalir, seberapa banyak mimpi buruk pada malam hari. Itu membuatnya kehilangan 40 kg berat badan, mengalami depresi berat dan bergantung kepada obat-obat untuk kelangsungan hidupnya. Dia mengatakan, "Aku lebih baik mematahkan tanganku, tapi aku tidak akan menyakiti anak-anak sedikit pun." Setelah investigasi yang sangat panjang, pihak kepolisian tidak menemukan bukti apapun. Tetapi ini telah merusak reputasi daripada Michael. Orang-orang telah menganggapnya sebagai monster yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, Michael menutup Neverland-nya dan terbang ke luar negeri menghabiskan waktu-waktu pensiunnya. Tubuh dan pikirannya masih dalam depresi yang hebat. Suatu malam dia berkata, "Aku tidak bisa membiarkan anak-anak di luar yang menderita dan butuh pertolongan." Hati yang murni inilah yang membuat Michael kembali menggelar konser pada tahun 2009 dengan judul This Is It. Sebanyak 1,6 juta tiket terjual habis hanya dalam 4 jam dan berhasil membuat rekor baru. Tahun 2009 bulan Juni tanggal 19 setelah gladi bersih, dia memeluk Philip dan berkata, "Terima kasih telah membawaku sejauh ini. Saya rasa saya bisa terbang dari sini." Dan dia tidur dengan bantuan obat-obatan. Di dalam linglung dia berkata, "Aku akan mendonasikan hasil konser ini untuk rumah sakit anak-anak terbaik di dunia. Di dalamnya ada taman bermain dan sinema." Bulan Juni tanggal 25 setelah beristirahat dari gladinya, dokter pribadinya memberikan obat tidur hingga overdosis. Michael tidak sadarkan diri dan meninggal dunia untuk selamanya. Pada hari itu, seberapa banyak orang yang menangis, seberapa banyak orang yang menyesal atas perbuatan keji yang telah dilakukan ke Michael. 1,6 juta tiket yang terjual, tidak ada satupun orang yang refund. Orang-orang mengetahui ini adalah kepergian Michael untuk selamanya. Tidak lama, anak laki-laki tahun 93 mengaku bahwa adalah tidak benar Michael mencabulinya. Dia melakukan itu karena ayahnya memaksanya demi mendapatkan uang. Dia mengakunya pada hari ke-7 setelah kepergian Michael. Semuanya telah terang benderang. Untuk mengenang Michael, setiap Juni tanggal 25 dijadikan sebagai hari vitiligo sedunia karena Michael mengalami vitiligo. Vitiligo adalah penyakit kulit. Penyakit ini merubah warna pigmen kulit menjadi lebih putih. Inilah yang dialami Michael. Mengapa orang-orang mengkritiknya hanya karena dia memutihkan kulit? Mengapa tidak mengkritik orang yang menggelapkan kulit di bawah sinar matahari? Apakah ini adil? Walaupun kepergiannya, Michael tetaplah di hati orang-orang. Seorang anak muda menari tarian Michael Jackson di jalan. Ada yang menjadi Michael Jackson di ajang cari bakat. Ada yang menjadikan Michael idola dia. Pun sayangnya, Michael telah tiada. Mengapa orang-orang selalu menyesal pada saat kehilangan? Dan orang-orang tidak menghargai sesuatu ketika masih berada. Inilah sifat manusia. Musik dan tarian Michael telah menjadi ikon dunia. Hati yang murni dan kegiatan amalnya telah menyelamatkan banyak orang. Dia adalah raja pop, dia ada di hati orang-orang, dia adalah idola saya, dan dialah Michael Jackson.